Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setiap amalan atau ibadah yang kita kerjakan tentu mempunyai syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun tidak terpenuhi, maka ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah. Begitu juga dengan zakat fitrah. Ada syarat dan rukun yang harus dilaksanakan. Syarat zakat fitrah yaitu Islam, merdeka, dan memiliki harta atau makanan yang cukup. Sedangkan rukun zakat fitrah yaitu niat, adanya pemberi zakat atau muzaki, dan penerima zakat atau mustahik. Rukun zakat fitrah yang pertama yaitu niat. Niat berarti sengaja atau bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Niat merupakan maksud yang terdapat dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Niat ini memiliki makna tamyiz atau pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama amalu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." Artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian rukun zakat fitrah kedua adalah adanya pemberi zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki, dan penerima zakat fitrah yang disebut mustahik. Kemudian yang berhak menerima zakat tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pengertian orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan pengertian orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Kemudian ada jalan alang atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Kemudian rukun zakat fitrah ketiga yaitu, terdapat makanan pokok yang disakatkan. Makanan pokok yang disakatkan sesuai dengan makanan pokok suatu daerah. Jika makanan pokoknya beras, maka zakatnya dengan beras. Jika sagu, maka zakatnya dengan sagu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sou kurma atau 1 sou syair atas seorang hamba. Orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Muttafaq alaihi. Ukuran atau besarnya zakat fitrah tiap individu yang wajib dikeluarkan adalah setengah sa gandum, atau 1 sa beras, atau 1 sa kismih, atau sa kurma, 1 sa susu kering, atau 1 sa barang, atau makanan pokok seperti beras, jagung dan lainnya, yang termasuk makanan pokok di daerah zakat fitrah dilangsungkan. 1 sa setara dengan 2,5 atau 2,5 kilogram dalam berat. Dan untuk takaran liter sebanyak 3,5 atau 3,5 liter. Jadi 1 sa beras artinya 3,5 atau 3,5 liter beras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan atau mewajibkan zakat fitrah 1 sa tamar atau 1 sa gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun tua dari kalangan kaum muslim. Dan beliau menyuruh agar itu dikeluarkan sebelum masyarakat pergi ke tempat salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman semua, demikian tentang syarat dan rukun zakat fitrah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.